Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk pertemuan saat ini kita membahas pangkat bilangan bulat dalam seri pembelajaran jarak jauh kelas 9 pertemuan ke-1. Sobat Matematika, kita lanjutkan pembahasan materi berikut ini. Pangkat bulat positif. Sobat Matematika tentunya pernah tahu bahwa pangkat itu adalah perkalian berulang. Contohnya 5 pangkat 2 itu adalah 5 dikalikan 5. Jadi 5-nya ada 2, faktor 5-nya ada 2 faktor. Kemudian 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5, 5-nya ada 3 faktor. Kemudian 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, 5-nya ada 4 faktor. Sehingga kalau misalnya pangkatnya itu adalah n, berarti 5 pangkat n itu dapat diselesaikan dengan cara 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dan seterusnya, yang terakhir kali 5. Dalam hal ini bilangan 5 itu ada n faktor atau sebanyak n faktor. Jika A sebuah bilangan dan n adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat n dapat diselesaikan dengan A dikalikan A dikalikan A dan seterusnya dikalikan A, dan bilangan A ini sebanyak n faktor. Untuk memudahkan pembahasan tadi, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 5 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3. Bagaimana cara kita menyelesaikan 5 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3? Tentunya Sobat Matematika, untuk membahas ini adalah 5 pangkat 3 diselesaikan dulu, kemudian 4 pangkat 3 juga selesaikan hasilnya masing-masing, kemudian dikurangkan. Berarti pembahasannya adalah 8 pangkat 3 itu adalah 8 kali 8 kali 8 dikurangi 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4 sama dengan 8 pangkat 3 itu adalah 512, sedangkan 4 pangkat 3 itu adalah 64. Maka setelah dikurangkan hasilnya adalah 448. Jadi 8 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3 sama dengan 448. Namun Sobat Matematika, ada kesalahan berpikir dari sebagian siswa bahwa 8 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3 itu diselesaikan 8 dikurangi 4 dulu, kemudian baru dipangkatkan 3. Karena sebagian siswa itu berpikir jika pangkatnya sama maka pangkatnya boleh ditulis sekali, sehingga 8 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 3 itu dia berpikir bisa dinyatakan pangkat 3 hasilnya adalah 64. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 2/5 dipangkatkan 3. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Dalam hal ini yang dipangkatkan ke 3 itu adalah bilangan pecahan. Maka tentunya dalam menyelesaikannya adalah bilangan pecahan tersebut juga harus dikalikan, sehingga 2/5 pangkat 3 itu adalah 2/5 kali 2/5 kali 2/5. Dalam penyelesaiannya adalah pembilang dikalikan pembilang, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 2 kali 2 kali 2 per 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 8/125. Nah, dari sini jadi 2/5 pangkat 3 hasilnya adalah 8/125.
sobat matematika tentunya dapat bisa mengambil suatu kesimpulan jika 2/5 pangkat 3 itu bisa dinyatakan pembilang dipangkatkan 3, penyebut juga dipangkatkan 3. Berarti 2/5 pangkat 3 bisa dinyatakan 2 pangkat 3/5 pangkat 3. Selanjutnya pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Dalam hal ini sobat matematika kita ajak untuk menemukan secara umum bagaimana untuk menentukan pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Kita awali A pangkat 3 dibagi A, itu tentunya hasilnya adalah A pangkat 2. Dalam hal ini bagaimana cara kita tahu bahwa hasilnya adalah A pangkat 2? Berarti A pangkat 3 per A sama dengan A kali A kali A per A sama dengan A pangkat 2. Kita lanjutkan. Untuk A pangkat 2 dibagi A, itu hasilnya nanti adalah A pangkat 1. Nah, cara mendapatkannya adalah A pangkat 2 per A sama dengan A kali A per A sama dengan A pangkat 1. Nah, A pangkat 1 ini bisa langsung kita nyatakan dalam bentuk A. Kita lanjutkan. A pangkat 1 dibagi A, itu tentunya hasilnya adalah A pangkat 0. Ini diperoleh dari A pangkat 1 per A sama dengan, sobat matematika tentunya masih ingat pada langkah sebelumnya bahwa A pangkat 1 itu bisa dinyatakan dalam A. Berarti A pangkat 1 per A sama dengan A per A sama dengan 1. Nah, tadi A pangkat 1 dibagi A itu sama aja A pangkat 0, berarti nantinya A pangkat 0 itu adalah 1. Kita lanjutkan, bagaimana kalau A pangkat dibagi dengan A? Nah, kalau sobat matematika cermati, pangkat untuk yang di ujung kiri itu adalah selalu berkurang dari 3, 2, 1, 0 itu berkurang 1. Kemudian hasil pembagiannya juga kita lihat dari pangkat 2, pangkat 1, 0 itu juga bersatu. Tentunya nantinya jika A pangkat 0 dibagi A, itu hasilnya adalah A pangkat negatif 1. Nah, pendapat A pangkat negatif 1. Nah, pendapat A pangkat negatif 1 itu bisa dinyatakan A pangkat 0 A sama dengan, nah belum nyata sobat matematika, ingat bahwa A pangkat 0 itu adalah 1. Berarti A pangkat 0 per A sama dengan 1 per A sama dengan A pangkat negatif 1. Nah, dilihat di hasil pembagian di sebelah kirinya tadi. Jadi A pangkat negatif 1 dibagi dengan A, itu dengan memperhatikan pola pada pangkatnya, hasilnya tentunya adalah A pangkat negatif 2. Sobat matematika bisa cermati di sebelah kanannya itu A pangkat negatif 1 per A sama dengan 1 per A. Nah, 1 per A itu diperoleh dari A pangkat negatif 1 pada pembahasan sebelumnya. 1 per A dibagi A, 1 per A dibagi A itu sama dengan 1 per A dikalikan 1 per A, sama per A dibagi A itu sama dengan 1 per A dikalikan 1 per A, sama dengan 1 per A pangkat 2 sama dengan A pangkat negatif 2. Dari penjelasan ini maka bisa kita tuliskan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat negatif 1 adalah 1 per A, A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A kuadrat, A pangkat negatif 3 sama dengan 1 per A pangkat 3. Jadi jika bilangan A itu bukan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka A didapatkan N hasilnya atau dapat tulis 1 pangkat N dan A pangkat 0 hasilnya 1. Contoh hasil dari 12 pangkat negatif 2. Berdasarkan penjelasan di atas, maka 12 pangkat negatif 2 itu dituliskan 1 per 12 pangkat 2, maka dapat diselesaikan 1 per 2 sekali atas, maka 12 pangkat negatif 2 itu dituliskan 1 per 12 pangkat 2, maka dapat diselesaikan 1 per 2 sekali 12 sama dengan 1 per 144. Jadi 2 pangkat negatif 2 adalah 1 per 144. Kesalahan berpikir yang sering dialami siswa adalah
12 dipangkatkan negatif 2 itu adalah hasilnya negatif 144. Nah sobat matematika, jangan melakukan kesalahan berpikir seperti ini. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 2/3 dipangkatkan negatif 2. Kita tentunya ingat pakai definisi pangkat negatif tadi, bahwa 2/3 dipangkatkan negatif 2 sama dengan 1 per 2/3 pangkat 2 sama dengan 1 per 2/3 kali 2/3 sama dengan 1 per 4/9. Nah dalam hal ini 1 per 4/9. Nah dalam hal ini pembaginya itu berupa pecahan biasa, maka diselesaikan dengan menggunakan perkalian dengan cara pembagi harus dibalik, sehingga diperoleh hasil 1 kali 9/4. Jadi 2/3 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 9/4. Kesimpulan dari contoh ini, 2/3 dipangkat negatif 2 bisa diperoleh dengan cara membalik untuk yang dipangkatkan pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang, sedangkan pangkatnya itu berlawanan, berarti 2/3 pangkat negatif 2 sama dengan 3/2 pangkat 2. Demikian matematika untuk pangkat 0, pangkat positif, kemudian pangkat bulat negatif yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan sobat matematika bisa memahami positif, kemudian pangkat bulat negatif yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan sobat matematika bisa memahami dengan mudah. Kita akhiri sekian dulu dan kita lanjutkan pada seri PJJ berikutnya pada pertemuan kedua sebagai lanjutan pangkat. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.